catatan sejarah di Desa Repek Darussalam, karena ini saya kira adalah pertama kali rapat paripurna penetapan Perdes ya, yang dilaksanakan secara resmi di Desa Repek Darussalam. Yang terakhir yang kami hormati juga, ini kebetulan ada kawan kami dari media nih, yang sama-sama hadir di bersama kita dari Radar Lombok, Bang Heri. Jadi mungkin kami sambungkan kemarin dengan Ketua BPD, ini Pak Kades, teman media ini, terkait dengan kami anggap, dan mudah-mudahan ini akan menjadi contoh ya, ini akan menjadi contoh bagi desa-desa lain dan bahkan sampai ke pemerintah daerah, mudah-mudahan nanti sehingga perlu ini dipublikasi begitu. Sembari juga ini sebagai media untuk menyebarluaskan bahwa perlu masyarakat IP Padan nanti mengetahui bahwa per hari ini sudah ada peraturan desa yang ditetapkan oleh BPD begitu. Dan mudah-mudahan harapan kami nanti Bang Heri ini bisa menjadi mitra, karena kita perlu banyak publis ke depan ini ya. Selain kita publis potensi-potensi desa melalui media-media sosial kita, penting juga kalau kita menggandeng media yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, supaya semua hajat-hajat baik yang kita laksanakan di desa ini sampai kepada pemerintah daerah. Berikutnya yang perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini ada 2 Perdes yang akan ditetapkan ya, Pak Kasih. Kemudian Perdes tentang BUMDes ya, yang nanti merangkap anggaran dasar BUMDesa. Dan yang terakhir nanti sekaligus juga nanti pengesahan dan penandatanganan Perkades tentang anggaran rumah tangga BUMDesa. Sehingga selepas ini secara de jure ya, BUMDes kita sudah kita anggap bisa berdiri. Ada hal-hal penting yang perlu kita sama-sama ketahui, menyambung yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kasih dan Pak Kades terkait dengan Perdes kewenangan desa ini. Jadi kalau kita kembali ya kepada undang-undang pemerintahan daerah maupun undang-undang pemerintahan desa, di dalam undang-undang pemerintahan daerah tahun 2014 itu yang kebetulan pada awal 2015 lalu juga kami aktif sekali meneliti dan menulis beberapa regulasi yang dibentuk ya pasca pelantikan presiden yang baru dulu Pak Jokowi tahun 2014. Salah satunya adalah undang-undang pemerintahan daerah nomor 32 tahun 2014. Ada beberapa perbedaan dengan undang-undang sebelumnya terkait dengan kewenangan daerah ya. Nomenklatur atau frase atau istilah ya, terminologi yang digunakan di dalam undang-undang pemerintahan daerah terbaru itu tidak menggunakan istilah kewenangan ya. Jadi daerah kabupaten dan daerah provinsi itu, kabupaten, kota, dan provinsi itu tidak punya kewenangan Pak. Tidak ada kewenangannya. Lalu apa yang dilaksanakan oleh kabupaten, kota, dan provinsi? Namanya urusan. Ya. Jadi undang-undang pemerintahan daerah yang terbaru ini menyebut istilah urusan. Nah, dalam kamus kalau kita buka, apa bedanya dengan istilah urusan dengan kewenangan? Jauh beda. Jauh beda. Kalau kewenangan itu berangkat dari dalam pribadinya, gitu ya, dalam rangka dia menjalankan tugas, polisi misalnya dikasih tugas oleh negara menegakkan undang-undang lalu lintas, apa kewenangannya? Boleh nilang orang, gitu ya, boleh nyita motor orang kalau dia tidak ada surat-surat kan gitu, itu namanya kewenangan. Tapi kalau urusan itu terberi Pak. Jadi ada yang ngasih, tidak boleh sendiri. Nah itu bedanya, ya, itu bahasa kamus. Nah kabupaten sama kota sekarang itu tidak punya kewenangan. Yang dia punya namanya urusan. Apa urusannya? Urusan-urusan yang dijatahkan oleh pemerintah pusat. Ada urusan konkuren, ya, ada urusan tugas pembantuan, ya, dan macam-macam. Itu dijelaskan di dalam undang-undang pemerintahan daerah. Kalau undang-undang pemerintahan daerah yang lama itu namanya kewenangan. Jadi dulu zaman Pak SBY, ya, dan zaman-zaman presiden sebelumnya itu daerah tuh punya kewenangan dia, bukan urusan. Nah begitu tahun 2014 undang-undangnya dirubah,
Sekarang tidak punya kewenangan kabupaten dan kota, namanya urusan. Kok urusan? Ya berarti dia dikasih, dia diberi gitu oleh pemerintah pusat. Jadi ada batasnya, ada yang tidak boleh dilakukan dan ada yang boleh dilakukan. Itu namanya urusan. Nah, kembali kepada undang-undang desa. Di dalam undang-undang desa menyebut ada 4 kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Nomor 1 yaitu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi terus ke bawah. Nomor 2 kewenangan tambahan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten, itu yang disampaikan oleh Pak Kasih DMD tadi, bahwa ada beberapa kewenangan yang memang itu kewenangannya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hanya saja kebetulan ada di desa jadi dilimpahkan ke pemerintah desa begitu. Tapi ada 2 lagi, kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Jadi ada 2 kekhususan yang dimiliki oleh desa, ya. Hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa itu tidak ada di kabupaten, tidak ada di provinsi, tidak ada di kota, hanya ada di desa. Kabupaten dan kota hanya memiliki urusan yang sifatnya diberi oleh pemerintah pusat, tapi desa punya kewenangan. Jadi desa punya kewenangan. Apa artinya ini? Artinya adalah secara tidak langsung Pak Jokowi ya melalui kabinet yang dia laksanakan ini menginginkan betul nanti pada tahun 2030 semua desa di seluruh Indonesia ini sudah mencapai status mandiri. Benar-benar bisa memanfaatkan potensi yang ada yang mereka miliki. Jadi itu maksudnya. Jadi diberikan kewenangan penuh, diberikan kewenangan khusus yang tidak diberikan kepada provinsi, tidak diberikan kepada kabupaten. Ini yang 2 ini tidak ada. Diberikan khusus kepada desa untuk bagaimana desa ini bisa berkembang dan terus memajukan diri. Jadi itu hajatan. Maka hari ini ada PR besar yang ada nanti di pundak kepala desa, di pundak BPD, di pundak lembaga-lembaga desa ini, untuk bagaimana memajukan dan mesejahterakan masyarakat yang ada di desa sebagai pemegang otonomi yang paling luas. Kalau di undang-undang sebelumnya otonomi yang paling luas itu diberikan di kabupaten, tapi menurut undang-undang 2014 tentang desa ini otonomi terluas di negara Republik Indonesia ini dipegang oleh desa karena hanya dia yang diberi kewenangan khusus. Jadi kewenangan yang besar ini dengan anggaran yang cukup besar juga yang disuntik oleh pemerintah pusat, ini merupakan PR ya. Ini merupakan tugas yang tentunya seorang kepala desa, seorang pimpinan-pimpinan lembaga yang ada di desa harus memiliki pemikiran yang visioner, yang inovatif itu tentunya ya. Jadi tidak kalah visionernya dengan bupati gitu. Jadi semaksimal mungkin mampu mengelola dan memberdayakan potensi-potensi yang ada di desa. Jadi itu harapan yang kita tangkap dari maksud dan niatan dari pemerintah pusat. Kemudian perdes tentang BUMDesa, yang mana perdes tentang BUMDesa ini kita sudah melakukan perancangan dan penyesuaian. Alhamdulillah sebelum kami mendampingi Rempit Darussalam, kami mendampingi Sukadana. Desa Sukadana itu kami buatkan sekitar bulan Februari-Maret. Kami selesaikan bulan Maret tentang perdes BUMDes. Pada saat itu belum ada Pak keluar Permendes nomor 3 yang kemarin tahun 2021 ini, karena Permendes itu diundangkan bulan April ya. Jadi hanya selang 1 bulan. Begitu ditetapkan sekarang itu jadi masalah dengan Pak Kades Sukadana sekarang. Jadi saya ditanya kenapa tidak melakukan penyesuaian. Lah kemarin Permendesnya belum keluar saya bilang. Jadi sudah ditetapkan yang baru, ternyata keluar harus ada penyesuaian dan jauh beda sekali. Nah, alhamdulillah kita di Rempit Darussalam ini bertepatan. Begitu dia keluar, kita sudah melakukan perancangan dan bisa kita melakukan penyesuaian. Jadi berdasarkan perdes nanti BUMDes yang sudah kita rancang ini, kami berharap di bawah kendali dari kepala desa, di bawah kendali dari BPD, nanti BUMDes bisa bekerja ya, melaksanakan tugas fungsi dan wewenangnya dengan baik, menjaga amanah dengan baik ya. Terlebih nanti akan ada beberapa perdes dan perkades yang menyusul ya.
setelah Perdes Bumdes sebagai induk ini yang akan kita tetapkan. Yang menyusul ini nanti menjadi SOP, Juklak Juknis, bagaimana penyelenggaraan usaha-usaha yang akan dilaksanakan oleh Bumdes. Kemudian kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas atensi yang sangat luar biasa ya. Kami sering bercerita dan sampaikan di forum yang sama juga kemarin bahwa sejauh ini kami sudah mendampingi hampir 7-8 desa. Tetapi yang paling antusias masyarakatnya dalam hal pembahasan itu hanya kami temui di Desa Rempek Darussalam ini. Antusiasme ini perlu kita sambut baik ya. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki atensi dan hasrat yang sama untuk kita membangun, untuk kita memberdayakan desa kita. Mudah-mudahan semangat-semangat awal ini akan terus terjaga ya, apalagi di Kendali. Kawan-kawan BPD yang saya lihat notabene sangat muda-muda ini ya, sangat muda-muda, senior-senior saya gitu, apalagi di pimpinan-pimpinan lembaga ini. Mudah-mudahan kebersamaan dan keutuhan ini terus dijaga. Dan pesan kami yang selalu kami sampaikan ini, begitu juga dengan Pak Ketua BPD ini, Pak Kades, Pak Kasih, bahwa sebentar lagi akan ada ya pesta demokrasi tingkat desa yang akan Bapak Ibu semua di Desa Rempek Darussalam ini menjalankan, yaitu Pilkades. Mudah-mudahan melalui momen Pilkades ini nanti suasana kebersamaan semacam ini tidak terkurang begitu ya. Mudah-mudahan nanti pasca Pilkades ini menjadi energi yang baru, dengan pemimpin baru kita melaksanakan set plan, peta yang sudah Bapak Ibu bahas ini nanti tinggal dilaksanakan oleh Bapak Kepala Desa definitif nanti ya. Harapan kami seperti itu, karena jangan sampai setiap kita melaksanakan perhelatan politik ini selalu yang menjadi korban adalah masyarakat kita di bawah. Karena tidak ada sekat waktunya, ini sangat sebentar. Setahun yang kemarin Bapak Ibu sudah berpilbuk di sini ya, di Kabupaten Lombok Utara. Kemudian tahun 2021 ini akan Pilkades lagi. Jadi libur hanya 2 tahun aja nanti, 2022, 2023. 2024 pemilihan lagi. Ya syukur-syukur ada pilkada serentak. Kalau tidak ada pilkada serentak, 2023 kita pilgub Pak. Jadi umur gubernur kita ini sampai 2023 harusnya. Tapi karena kita pilkada serentak jadi ditunda menjadi 2024. Syukur itu. Kalau enggak bisa tiap tahun. Bapak Ibu di Desa Rempek Darussalam ini milih terus gitu. Milih terus. Yang terakhir ya, itu yang penting mungkin yang kami sampaikan. Nanti mungkin ya Bapak Kepala Desa, pejabat Kepala Desa memiliki peran penting di sini ya, dalam rangka mengedukasi masyarakat, menyampaikan pesan-pesan persatuan dan kekokohan kita untuk kita sama-sama membangun desa. Apalagi ini di tahap-tahap awal. Syukurlah kalau di Desa Rempek Darussalam ini saya turun naik sudah sangat sering, belum ada ya baliho-baliho yang menunjukkan gitu kan. Tapi kalau desa-desa persiapan desa-desa definitif yang lain itu waduh itu sudah rame ya. Jadi saya ingat katanya Pak Ketua KPU dulu, Pak Fajar Marta, kalau sudah mau dekat-dekat pemilihan itu bunut-bunut pinggir jalan tuh tidak ada komite kematat isinya. Yang ada hanya baliho-baliho calon. Nah itu katanya beliau gitu ya. Jadi alhamdulillah di sini masih bersih begitu. Kemana-mana kita masih ganggangnya masih bersih. Kalau di desa-desa lain waduh itu sudah rame Pak. Ya, yang terakhir yang penting kami sampaikan sebelum kami tutup, sekali lagi melalui forum yang sangat berharga ini, kami juga menyampaikan bahwa kami dari lembaga Futuristik Konsultan ini, lembaga ini adalah lembaga yang berhajat menjadi konsultan dan mitra pemerintahan ya. Jadi kami di lembaga ini bekerja sama dengan beberapa lembaga-lembaga yang ada di Kota Mataram, baik itu lembaga bantuan hukum maupun lembaga-lembaga akademisi seperti kampus. Jadi di lembaga kami ini kami menawarkan jasa ya di bidang hukum, mulai dari konsultasi, mulai dari perancangan peraturan perundang-undangan, kemudian pendampingan hukum. Jadi kalau butuh pengacara, ada persoalan segala macam, itu juga kami layani. Sampai kepada kami juga mempersiapkan notaris jika
memerlukan jasa daripada notaris. Jadi kantor kami ini lengkap personilnya Pak, mulai dari pengacaranya ada, yang jago perancangan perundang-undangan ada, dan segala macam yang lain-lain lah. Makanya kalau misalnya pun ada beberapa agenda yang sifatnya konsorsium hukum, kami juga sering meminta nanti mitra-mitra kami untuk membantu gitu ya. Jadi itu sedikit perkenalan mungkin dari lembaga kami ini. Sejauh ini di Kabupaten Lombok Utara seingat saya sudah ada 8 desa yang sudah kami dampingi. Berbagai macam pendampingannya, tidak saja kita perancangan ya, seperti di Senaru itu apa saja bentuk kebijakan yang akan ditelurkan oleh Pak Kepala Desa itu, insya Allah Pak Kepala Desa Senaru pasti nelpon kita dulu gitu. Minimal dia kirim draft bentuk SK atau rancangan perkades yang akan dia sampaikan kepada masyarakat. Jadi itu sedikit perkenalan dari kami ya melalui momen ini. Mudah-mudahan nanti energi ini terus kita jaga dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.